Halo, selamat datang lagi di kelas Matematika Peminatan. Selamat belajar ya. Hari ini, kamu akan mempelajari mengenai menyelesaikan persamaan trigonometri untuk bentuk persamaan A cos nx ditambah B cos nx sama dengan C. Jadi, bentuk ini adalah bentuk terakhir yang akan kalian pelajari di persamaan trigonometri. Nah, sebelum belajar, kalian perlu tahu apa yang akan kalian pelajari, apa yang diharapkan kalian pelajari setelah mengikuti pembelajaran tentang persamaan trigonometri. Jadi yang pertama, kamu diharapkan mampu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan trigonometri serta masalah yang terkait. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, jadi sebenarnya bentuk persamaan trigonometri A cos nx ditambah B sin nx itu bisa kita ubah jadi bentuk K cos nx dikurangi alfa, dengan K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi koefisien dari cos nx dan B sin nx. Jadi kapan ini bisa dipakai? Kalau dia bentuknya ada cos dan sin, kemudian di sini dia kalau di sini nx, di sini juga harus nx. Jadi kalau di sini misalnya x dikurangi 30, di sini juga x dikurangi 30. Kalau di sini 2x, di sini juga harus 2x. Jadi harus sama nilainya kayak gitu. Nah, A ini adalah koefisien dari cos nx. Kalau dia nggak ada angka, cuma cos 2x gitu aja, berarti nilai hitungan A-nya itu 1. Kemudian kalau dia cuma sin nx, berarti hitungan B-nya nilainya 1, kayak gitu. Nah, si alfa ini, kayak ini adalah alfa, dia adalah simbol dari sudut. Sama hitungannya kayak theta, jadi simbol sudut itu bisa macam-macam, bisa x, y, z, bisa huruf P, Q, R, dan berbagai huruf lainnya. Juga bisa alfa, beta, gamma, delta, kappa. Pokoknya semua jenis varian COVID-19 itu adalah bisa menyimbolkan sudut sebenarnya. Kayak gitu. Nah, si alfa ini kalian peroleh dari tan alfa. Tan alfa itu sama dengan B per A. Nah, untuk menentukan selanjutnya setelah ketemu bentuk ini, kita bisa selesaikan dengan cos X sama dengan cos P. Balik lagi ke persamaan yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Kayak gitu, untuk bentuk cos X sama dengan cos P. Nah, penentuan letak alfa itu bergantung pada, nah kalau A-nya nih, koefisien cos X-nya positif, koefisien sin-nya juga positif, berarti alfanya terletak di kuadran 1. Kalau A-nya negatif, B-nya positif, berarti alfanya berada di kuadran kedua. Kemudian kalau alfanya negatif, betanya negatif, berarti alfa terletak di kuadran ketiga. Kemudian kalau alfanya positif, betanya negatif, berarti di kuadran keempat. Kayak gitu. Oke? Nah, untuk persamaan A cos nx ditambah B sin nx ini, ada syarat yang harus terpenuhi agar persamaan itu dapat diselesaikan. Yang pertama itu nilai C per K. Jadi, C dengan K-nya tadi itu adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Itu harus terletak di antara negatif 1 dan 1, atau itu bisa kita nyatakan sebagai nilai mutlak C per K kurang dari sama dengan 1. Kalian masih ingat dengan notasi ini, makna notasi ini? Yaitu kan pelajaran di kelas 10 semester 1 bab 1 ya, di matematika wajib untuk pelajaran nilai mutlak. Jadi penyelesaian dari ini adalah ini, kayak gitu. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh itu hasilnya adalah nih. Syaratnya itu nilai C kuadrat harus kurang dari sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi
kalau kamu peroleh hasilnya C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, nanti persamaan A cos NX ditambah B sin NX sama dengan C tidak dapat diselesaikan. Nah, ini sebenarnya teori akhir dari persamaan ini. Kita akan coba menentukan himpunan penyelesaian dari akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kita akan peroleh rumusnya ini jadi K sama dengan akar 6 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Nah, kemudian kita tahu tan A itu kan B per A. B-nya di sini kayak ini bisa dibalik sih. Sebentar. Ini harusnya kebalik sih ya. Harusnya dia ini kebalik tempat ya. Itu nanti diperoleh jadinya 1 per akar 3. Kayak gitu. Nah, selain pakai rumus cos tadi, kalau mau cos tadi kan dia K cos X dikurangi A. Kalau kalian mau pakai sin juga bisa. Dia jadi K kali sin X ditambah A. Kayak gitu. A-nya tadi dapat 30 derajat ya di sini. Tan bernilai 1 per 3 akar 3 itu di sudut 30 derajat. Kayak gitu. Nah, nanti kalian akan peroleh dia hasilnya menjadi setengah akar 2. Nah, sin bernilai setengah akar 2 itu di kuadran 1 dan 2. Yaitu di sudut 45 derajat dan 135 derajat. Jadi kita peroleh X-nya. Jadi selain pakai rumus yang KKK itu, kalian juga bisa pakai cara ini ya. Jadi sin X ditambah 30 derajat sama dengan sin 45. Berarti X plus 30 derajat sama dengan 45. Jadi X sama dengan 15 derajat. Kemudian X ditambah 30 derajat sama dengan 135 derajat. Nanti nilai X-nya 105. Maka kalian peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 15 dan 105 derajat. Selanjutnya, ini himpunan penyelesaian dari sin X dikurangi akar 3 cos X sama dengan akar 2. Sorry, ini juga kebalik ya. Ini harusnya cos, ini harusnya sin. Kayak gitu. Kita hitung dulu K-nya. Nih, peroleh hasilnya 2. Maka tan A-nya itu hasilnya negatif akar 3. Nah, tan bernilai negatif akar 3 di sudut 120 derajat. Kayak gitu. Maka kita akan peroleh nanti hasilnya sudutnya itu adalah setengah akar 2. Sin bernilai setengah akar 2 di sudut 45 derajat dan 135 derajat. Jadi kita peroleh X-nya itu adalah 105 dan 195 derajat. Karena diminta batasnya dari 0 sampai 180 derajat, maka himpunan penyelesaiannya adalah 105. Kayak gitu. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Boleh pakai sin. Kalau pakai sin kayak gini dia. Kalau pakai cos dia X min. Mana aja boleh. Nanti hasilnya sama. Nextnya, kita tentukan nilai maksimum dan minimum dari bentuk Y sama dengan A cos X ditambah B sin X. Jadi kalau kalian diminta menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kalian tinggal pakai rumus yang ini. Mana dia? A. Nah, ini. Jadi nilainya akan maksimum ketika akar A kuadrat ditambah B kuadrat itu bernilai positif. Kemudian Y minusnya, Y minnya itu ketika akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat bernilai negatif. Nanti kalian bisa coba sendiri. Oke, sekian. Ini ada contoh sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri berikut ini. Y sama dengan 3 cos X ditambah 5 sin X. Yang kedua, Y sama dengan negatif 2 cos X ditambah 4 sin X. Untuk nomor 1, itu kita akan peroleh dia hasilnya Y maksimalnya titik
Nilai maksimumnya itu adalah akar 34, kemudian nilai minimumnya negatif akar 34, ya sekitar 5, berapa gitu. Kemudian nomor 2 itu nilai maksimumnya adalah 2 akar 5, kemudian nilai minimumnya adalah negatif 2 akar 5, kayak gitu. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Bye-bye.